Oke teman-teman, menyambut episode 224 ini tuh bakalan semakin seru. Kita akan betul-betul melihat lagi keseruan yang bakal terjadi, kemenarikan yang benar-benar sangat menarik. Waduh, bahasa kemenarikannya, saking semangatnya sampai salah kosakata. Maaf ya teman-teman, tapi nggak apa, kita lanjut saja. Oke, setelah pada akhirnya kita pun juga diperlihatkan permasalahan yang datang dan gak jelas ini, datang tentu saja dari orang-orang seperti Sandra, Kayla, dan juga Gilang. Pada akhirnya pun Kenzo nggak akan pernah tinggal diam. Ya, bagi Kenzo, pada akhirnya Kenzo pun juga harus betul-betul memutuskan untuk segera memacari Mutiara kalau nggak pengen banyak hal buruk yang terjadi. Karena mau bagaimanapun juga, Kenzo ini harus betul-betul bisa tegas, harus betul-betul bisa bisa benar-benar menjadi seorang pria. Karena pada akhirnya bukan cuman Gilang aja, mungkin kedepannya akan ada cowok beneran yang suka sama Mutiara dan ngejar-ngejar Mutiara. Karena kenapa? Lingkungan dari kuliah ini tuh begitu luas. Bukan cuman kita dulu ketika sekolah yang mungkin orang-orangnya ya teman-teman sekelas, teman-teman beda kelas, dan orang-orang yang masih satu daerah. Tapi kalau misalnya udah sampai di kuliah, dunianya benar-benar luas. Satu Indonesia ada di sana, bahkan mungkin dari luar negeri juga dan negara tetangga. Sehingga kesempatan Mutiara untuk ketemu banyak cowok ganteng lainnya kan bisa terjadi juga nih. Makanya Kenzo pun juga harus mulai bisa lebih mawas diri, berhati-hati, karena Mutiara ini cantik banget, pasti bakalan ada yang naksir lagi. Sebetulnya poin penting itu ya di sana. Kalau masalah Gilang, nanti pun juga bakal diberesin dengan sendirinya. Kenapa? Karena pada akhirnya pun juga teman-teman, Kenzo ini pun juga akan gercep juga, mau nggak mau dengan keadaan. Namanya juga manusia, kalau terdesak pasti akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya benar-benar untuk survive lah. Dalam hal ini Kenzo akhirnya mungkin malu selama ini buat nyatain perasaan sama Mutiara, benar-benar takut, benar-benar ibarat yang nggak berani, pada akhirnya pun juga bakal ditutup berani. Karena yang mau gimana teman-teman, kalau Kenzo nggak ngomong, maka Kenzo bakal kehilangan Mutiara. Konsekuensinya lebih besar lagi. Sebetulnya sih nggak akan ditinggalin Mutiara ya. Orang Mutiaranya pun juga sayang banget sama Kenzo, nggak pengen jauh dari Kenzo, bahkan pengen lengket terus sama Kenzo. Cuman poin pentingnya pun bukan di sana lagi teman-teman. Kenapa? Karena pada akhirnya Kenzo pun juga ingin gimana pun juga caranya supaya mungkin ya pengen nyatain cinta kepada Mutiara, tapi dengan cara yang berbeda. Makanya Kenzo bakal mulai gercep nih untuk cari tahu gimana dan lain sebagainya macamnya. Ditambah lagi sindiran-sindiran halus dari Mutiara nih secara nggak langsung mulai menyadarkan Kenzo. Ayo dong Kenzo, lagian udah deh, masa kayak gitu aja masih malu-malu, masa gitu aja tuh masih mikir-mikir, ya nggak sih teman-teman? Karena mau gimana pun ya Kenzo itu harus berani. Karena kalau nggak berani yang ada, maka Kenzo bakal kalah sama orang lain. Dan Kenzo bakal benar-benar cuman menjadi orang yang pada akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa kalau nanti misalnya Mutiara pacaran sama orang lain. Bahkan mungkin Kenzo sampai ke bawah mimpi kalau Mutiara ini tuh pacaran sama orang lain, saking Kenzo bingungnya nggak tahu mesti gimana untuk menyatakan perasaannya kepada Mutiara. Agak gemes memang sama Kenzo, tapi mudah-mudahan sih ya kehadiran Gilang itu sebetulnya bisa membawa berkah juga. Kalau Kenzo bisa menilai masalah ini dengan secara saksama, bukan cuma cemburu-cemburu nggak jelas, tiba-tiba marahin Mutiara, ngelarang Mutiara. Mutiara mah nggak perlu dilarang, nggak perlu dimarahin, karena Mutiara pun juga punya kehidupan sendiri. Mutiara pun juga punya pengen punya privasi sendiri, sama seperti Aurel juga teman-teman kepada Dikta tuh ngomong di episode sebelumnya. Kenapa pada akhirnya seperti ini ya? Simpelnya gini, masa harus Mutiara ngomong, Mas kapan nih mau pacarin saya? Kan gak mungkin ngomong kayak gitu. Bukan gengsi, tapi itu memang tugasnya cowok. Sebagai cowok harus berani, harus ambil resiko, bertanggung jawab. Makanya Mutiara bakal terus menyindir Kenzo. Nah, sebetulnya Mutiara pun juga sadar dengan gosip Gilang yang gara-gara si Sandra dan juga Kayla ini secara nggak langsung tuh bener-bener membuat Mutiara nih senang banget, bikin Kenzo pun juga cemburu. Makanya teman-teman lihat sendiri kan di episode tadi itu seperti apa. Nah ini tuh cuman sebagian besar aja gambarannya, karena ini tuh bener-bener bikin Kenzo semakin ketakutan kehilangan Mutiara. Nah gitu tuh kalau jadi manusia ya, kalau udah mau kehilangan atau kehilangan aja baru nyesel. Nah Mutiara nih
mungkin akan sedikit bikin kayak begitu-begitu. Tujuannya apa? Supaya Kenzo-nya tuh ngeh, itu aja. Supaya Kenzo-nya sadar teman-teman, supaya Kenzo-nya itu meleng gitu loh. Kalau ada perempuan yang begitu sayang kepada Kenzo tanpa Kenzo sadari selama ini. Makanya Mutiara nih benar-benar gemes. Ini gimana sih Mas Kenzo? Masa kalah sama Mas Dik yang udah pacaran duluan sama orang, padahal baru kenal loh. Kan Mutiara tuh sering ngomong kayak gitu teman-teman pada akhirnya. Belum lagi nanti pun juga bakal diledekin ya sama Aurel di episode besok. Bahkan Aurel pun juga bilang, lagian Kak Kenzo sih kelamaan bilang sama Mutiara, nanti diambil orang baru nyesel. Bener nih apa yang dibilang sama Aurel, karena kenapa? Kenzo nih harus bisa mengambil langkah tertentu untuk bisa bukan cuma mencintai Mutiara saja, tapi next step berikutnya komitmen dengan Mutiara. Mutiara itu perempuan yang mana segala sesuatunya tuh butuh komitmen, butuh kepastian. Makanya kalau ngambang-ngambang gak jelas dan menggantung kayak jemuran, gak akan mau perempuan teman-teman. Ya gak, setuju kan? Makanya Kenzo nih gemes banget sumpah. Kalau Mimin sih udah ngelihat apa yang tayang tadi dan apa yang bakal muncul di episode besok tuh udah tahu nih, wah ini gemes banget nih Kenzo. Makanya berharap banget Kenzo segera nyatain perasaan sama Mutiara. Supaya apa? Supaya Mutiara pun juga ngerasa untuk bisa menjaga diri juga gitu. Supaya Mutiara pun juga semakin bisa cari alasan buat kalau ada cowok yang deketin tuh ngejauh gitu ibaratnya. Karena kan Kenzo selama ini tuh kayak nggak jelas gitu loh. Ngambang, ngegantung, giliran ada gosip-gosip cowok yang deketin, ngambek. Tapi nyatain cintanya nggak berani, kan aneh teman-temannya. Makanya ini sebetulnya tuh bakal diketawain sih sama Mutiara, bahkan kita pun juga ketawa ya. Dan gemes juga sih, ayo dong Ken, ini udah masuk bulan puasa loh, masa iya mau nunggu lebaran dulu? Ya nggak teman-teman, tapi nggak apa-apa. Memang karakter Kenzo ini tuh seperti itu, memang kita harus pelan banget, karena Kenzo ini tuh belum pernah pacaran. Jadi Kenzo ini tuh takut salah ngomong, takut ini, takut itu, dan sebagainya macam. Tapi yang namanya ketakutan itu tuh harus dilawan, nggak bisa dengan diam aja, karena waktu pun jadi terus berputar. Memang sekali lagi Mimin bilang, Mutiara nggak mungkin berlayar sama cowok lain, oke? Nggak mungkin, sama aja kayak Sandra yang nggak mungkin berlayar sama Kenzo. Cuman masalahnya mau nunggu sampai kapan Mutiaranya? Emang Kenzo nggak kasihan? Mutiara udah nunggu-nunggu selama ini, udah nunggu-nunggu sejauh ini, Kenzo-nya malah kayak begitu, kan kasihan. Makanya hal inilah yang pada akhirnya betul-betul ditunggu-tunggu banget sama Kenzo. Supaya apa? Supaya Kenzo pun juga sadar betapa berharganya Mutiara, betapa luar biasanya Mutiara, betapa sayangnya Mutiara juga kepada Kenzo. Lebih ke situ sih Mimin teman-teman. Kalau masalah Sandra, Kayla, Gilang nanti pun juga bakal terbongkar dengan sendirinya. Yang terpenting Kenzo-nya nih bisa tegas dulu, bisa bener-bener nyatain perasaan sama Mutiara, dan pada akhirnya punya komitmen dengan hubungannya bersama dengan Mutiara. Setuju ya teman-teman? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian.